Baik, siap belajar firman Tuhan? Oke. Saya beri pertanyaan begini. Kalau saudara mendengar kata beban, ayo mikir apa? Beban. Berat. Apalagi? Ayo cepetan, beban. Berat. Apalagi? 5 orang. Apa? Tanggungan. Masalah. Capek. Yang kelima, ngeluh. Coba bilang ngeluh. Salah semua. Lu serius? Saudara, ketika saudara mendengar kata beban, semuanya negatif, itu salah. Kok gak amin? Kenapa salah? Sekarang saya balik. Apa yang terjadi kalau manusia hidup itu gak punya beban? Bahagia? Salah. Gila. Loh, orang gila itu gak punya beban loh. Lo kok gak percaya? Kita ini waras karena ada beban. Lo kok gak sadar? Coba kalau hidup gak ada beban apa-apa, terus pagi bangun ngapain? Loh, tidur lagi. Nah itu dia. Betul itu. Kalau hidup gak ada beban, bangun pagi tidur lagi. Oh gak ada apa-apa. Lo kok gak percaya dibilang? Lo ya atau tidak, ini serius lo. Nah, kalau beban itu kita sebut dengan kata tanggung jawab. Lo kok diam saja? Amin. Amin itu apa? Betul, amin itu apa? Ya apa? Beban, balik lagi. Saudara, disinilah kegagalan murid-murid Tuhan Yesus. Loh, kok gak berani berkata ya? Kenapa saya katakan gagal? Karena Tuhan Yesus pernah ngomong, pikula. Lah teruskan, pikula yang kupasang. Terus ayat 29, ayat 30 berkata bebanku itu ringan. Nah, kenapa tidak ngomong berat? Ngeluh, apalagi tadi capek, apa tadi? Tanggungan, apalagi? Masalah. Berarti sudah nggak pernah baca Alkitab. Nah, betul nggak? Oke, kita buka dulu ya, Matius 11, 29, 30. Nah, karena saudara kebanyakan baca ayat 28-nya. Betul tidak? Col, enaknya saja. Oke, 28 sekali dibaca lah. Supaya, ayo cepetan, mana ini? Matius 11. Ayo baca sama-sama ayat 28. 1, 2, 3. Berilah kepadaku siapa semua yang letih lesu dan berbeban berat. Nah, beban ini yang salah. Beban ini itu macam-macam sebabnya. Satu, beban kata orang. Banyak orang goblok gak di dunia? Saya tanya, banyak orang goblok gak? Nah, orang tergoblok di dunia adalah orang hidup karena kata orang. Ada nggak orang seperti itu? Loh, saya tanya, ada nggak? Ini berapa hari saya ngurusi orang, saya marah. Mereka baru menikah, ya, tanggal 3 bulan yang lalu. Nah, saya sudah bilang, sudah nggak usah pesta. Ya, tapi orang ngomong apa? Nah, begitu akhir bulan kemarin hutangnya numpuk karena jagakan amplop nggak cukup. Tahu rasa kamu? Saya bilang, betul nggak? Menikah itu nggak usah pesta. Kok nggak ada yang ngamen? Kalau orang ngomong, nanti orang ngomong apa? Nanti yang minta pesta kan yang ngomong. Dulunya atau tidak? Jadi ngomong, ya udah kamu yang pesta, aku yang datang. Loh, yang minta pesta siapa tadi? Yang ngomong bukan. Zaman ini saudara, jangan guatek orang sing pingin makan gratis ngenteni orang kawin. Salah atau betul kalimat ini? Masa betul ya Bu? Kamu umur berapa kok bisa tahu betul? Kamu umur berapa? Aku pengen tahu, enggak apa umur berapa? 12. Namaku siapa? Teguh.
Teguh, wih, sesuai podium. Lengket Teguh umur 12 bisa ngerti. Jadi besok bilang mama papa kalau kamu menikah jangan pesta. Oke. Siapa papa mamanya yang mana? Oh ada. Ya udah Pak, simpan aja pokoknya itu bagus. Serius saudara. Zaman sekarang pesta, aduh yang punya catering saya harus minta maafin. Zaman sekarang pesta nggak cukup 100 juta, betul. Barang gitu 3 jam jadi tai, catatan. Kok nggak aneh sih ya? Untuk apa 3 jam jadi tai? 1 juta lebih baik untuk DP rumah buat tidur. Kalau saya punya rumah ya buat usaha. Betul tidak? Itu cara saya berpikir. Maka itu banyak orang goblok punya beban karena kegoblokannya. Satu, karena kata orang. Ih, kamu itu pengusaha kok mobilmu gak ganti-ganti? Ada orang ngomong begitu. Jawab ya konsultuk aku senenggu. Itu aja kamu repot. Ya udah kamu beli, kamu yang pakai, kamu yang ngomong. Kedua, beban karena dosa. Betul? Yang ketiga, beban yang beban mertua itu berat atau tidak? Bisa tanya. Beban mertua itu berat atau tidak? Enggak. Bohong. Bojok kon. Saya buktikan. Hai pemusik coba duduk dari mana? Yang lain pemusik belum masuk semua belum? Udah ya, dengerin ya. Mana yang lebih gampang dihafal? Firman Tuhan atau firman mama mertua? Mama mertua. Yang ditanya, jangan tertawain. Saya ini gini cara ngajar. Saya itu kalau ngajar yang rilat aja gitu. Ayo jujur. Firman Tuhan atau firman mama mertua lebih gampang dihafal? Mama mertua. Berbahagialah nggak punya mertua. Lo serius? Mengapa firman Tuhan susah dihafal? Contoh aja ya, kalau gembala saudara tanya, saudara, apa khotbah 2 minggu yang lalu? Apa jawabannya? Bukan lupa, apa yuk? Terus garuk-garuk cari catatan, nggak ketemu. Coba firman mama mertua 16 tahun yang lalu. Masih diingat tidak? Ingat, mertua sudah mati 10 tahun yang lalu padahal. Kenapa firman mama mertua lebih gampang diingat? Karena saudara pakai Yosua 1 ayat 8. Renungkan firman itu siang dan malam. Keren bukan? Maka itu firman mama mertua gampang dihafal karena direnungkan siang dan malam dan diperkatakan. Ketemu orang cerita, tahu nggak mama mertuaku? 1 jam kemudian ketemu orang lain, tahu nggak mama mertuaku? Nah karena direnungkan, diucapkan, hafal. Firman Tuhan nggak pernah dihafal karena nggak pernah direnungkan. Jadi beban mertua itu berat atau ringan? Berat. Apa salah ngomong? Berat. Tapi bebannya Tuhan Yesus yang nggak berat. Udah ya tadi Yosua 1 ayat 8. Kembali ke Matius 11. Cepetan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Keren sekali. Enak bukan kalau diundang begini? No, enak enggak? Ayo yang punya beban kesini. Yesus akan memberikan apa? Kelegaan kepada kok mu lagi. Kalau mu yang ngomong orang lain terus. Nah begitu beban kita diangkat, lihat ayat 29. Ayo kalimat pertama, pikulaku yang kukasan stop. Saya pertama belajar ayat ini saya protes keras kepada Tuhan. Saya bilang Tuhan Yesus, kalau ayat 28 beban kami Tuhan angkat, baru bebas sebentar, terus suruh. Nah ya suruh apa cepetan? Nah kan sama aja bohong dong. Jawabnya atau tidak? Sama aja bohong dong. Tapi tidak. Mana Tuhan pernah bohong? Saudara, jadi hidup tanpa beban, maka kita maaf jadi gak waras. Kalau toh bukan Kristen, tetap punya tanggung jawab gak dalam hidupnya? Jawab ya atau tidak? Orang kaya berat gak tanggung jawabnya? Dunia lagi gempar loh. Karena seorang kaya di India baru bunuh diri. Satu-satunya negara, satu-satunya orang bisa mengalahkan Starbucks.
Baca aja kayak di sosial media lagi viral. Nah, bacaannya horor-horor aja. Itu gak pinter-pinter. Lu baca begituan itu penting, berita itu orang kaya bunuh diri karena gak tahan bebannya. Bayangkan dia bisa buka gerai 1.600, Starbucks cuma 150. Satu-satunya negara bisa ngalahkan Starbucks. Baru mati. Aduh, waktu saya ikut berita itu kasihan. Tapi gimana? Beban itu. Jadi orang kaya pun tetap punya beban. Betul? Saya cuma tanya, jangan ada yang tersinggung. Kira-kira mana lebih ringan, bebannya orang kaya atau orang miskin? Cepetan jawab. Bebannya orang kaya atau orang miskin? Miskin. Nah, kok kamu pengen kaya? Ayo, bohong ini bohong. Maka itu khotbah-khotbah diberkati, sukses itu menyesatkan. Nah, betul tidak? Itu menyesatkan. Karena kita tidak mau hidup di dalam jalan salib. Ngerti sekarang? Nah, setelah beban kita diangkat oleh Tuhan Yesus, lalu dia beri beban baru. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini aneh. Nah, kalimat terakhir, jiwamu akan mendapat ketenangan, jiwaku akan dapat ketenangan, itu yang jadi modal, jadi prinsip, jadi model pelayanan saya. Rekan-rekan hamba Tuhan, perhatikan, kalau kita berkata melayani Tuhan dan pekerjaannya, lalu kita stres, yang salah pasti kita. Karena ada jaminan. Pikulan yang dari Tuhan Yesus itu membuat jiwa kita tidak stres. Kalau sampai ada orang berkata aku hamba Tuhan melayani Tuhan tapi stres, berarti bukan beban Tuhan yang dia bilang. Ini janji yang luar biasa. Saya cuma cerita ya, jangan mikir macam-macam. Ini anak-anak saya tahu nih. Boy Tuhan anak saya ini kawin, ada berapa anak saya di sini, mereka tahu. Untuk membiayai pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saya dengan istri saya untuk tahun 2019 ini, 1 bulan pengeluaran yang saya perlukan itu 500 juta rupiah, paling dikit. Karena saya ngelola sekian banyak sekolah, asrama, dan rata-rata itu sekolah gratis. Bayangkan, coba bayangkan saja, pusat kami ada di Nabire. Untuk Nabire saja, kami itu harus ada beras 3 ton sebulan. Nah, kalau saudara dengar kata 3 ton sebulan, cangkeme piro itu? Berarti mulutnya berapa? Ayo jujur, berat nggak 500 juta sebulan? Tergantung. Yang saya pikul bukan beban saya, bebannya dia. Dia memberikan pikulan itu kepada saya. Nah, untuk menggambarkan ini luar biasa. Untuk gaji guru-guru kami saja, gaji guru itu sebulan 270 juta. Harus ada. Bayangkan, sebanyak itu. Nah, sekarang saudara lihat saya stres gak? Beritanya kok. Lihat saya stres gak? Kok saya gak begini, kok saya khotbahnya. Saudara, percayalah, Tuhan itu baik. Nah, itu stres. Loh, betul tidak? Saya gak pernah stres. Kemarin saudara, ini saya cerita saja. Ini ada berapa orang yang tahu. Saya itu dititipi anak dari pedalaman Riau. Saya nggak tahu kampungnya. Katanya dari kampung dia itu 4 jam naik mobil ke Pekanbaru. Dia diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Kairo. Nah, saya dengarnya Kairo, kok jauh? Kairo, Pak. Aduh, di mana saya nggak pernah dengar. Ternyata di Ternate. Oh, saya baru tahu. Lah, ini anak yatim piatu. Wah, saya dengar dia diterima Fakultas Kedokteran. Saya tahu bayarnya mahal. Iya Pak, besok itu deadline-nya. Nah, kenapa kok terlambat?
daerah kami itu nggak ada sinyal internet, jadi kami nggak tahu ada WhatsApp masuk. Untung ini ada. Cepet diurus semuanya. Tadi pagi 8:30 waktu Ternate, dia diantar oleh ibu gembalanya tiba di Ternate. Tadi pagi saya dikirimi foto dari sana, tes kesehatan. Luar biasa. Nah, tapi untuk bayar harus bayar 22.500.000. Saudara, saya ini kalau mengerjakan pekerjaan Tuhan, saya nggak tunggu ada uang dulu atau tidak. Tadi pagi ada mujizat. Saya dapat telepon mantan bos murid. Koden, ada berkat 25 juta. Wih, saya kaget. Benar ini, betul. Langsung saya kasih nomor rekening, kirim. Untuk siapa? Ada anak diterima fakultas kedokteran, harus bayar ini. Dia juga kaget. Kok bisa pas? Itu loh beban, saudara. Nah, terus ada yang tanya, saya saksi sepanjang hari ini karena mujizat. Ada yang tanya ini, terus kemudian bayar terusnya gimana? Nah, itu cerita lain, nanti aja. Yang penting ini masuk dulu. Lu ya dong, satu-satu dulu, kapan sampai selesai? Tunggu. Terus ada yang tanya, lu kok dia nggak takut kalau anak itu nggak selesai? Nah, masalahnya yang nyuruh dia kuliah bukan Koden. Kan Tuhan nyuruh dia kuliah. Dan yang saya suka, saudara, Bapak Pendeta Paulus Silalah itu berkata, Pak, kami sudah memutuskan biar anak ini nanti lulus jadi dokter di Papua. Nah, itu dia. Itu dia. Saudara ngerti nggak? Ada beban, tapi nggak berat. 30 masih Matius 11. Dan itu luar biasa. Dan angkanya bisa pas, itu saya juga heran. Sebab apa? Ya ganti dong. Kita ngomong soal apa? Sebab nah gitu loh maksud saya. Sebab beban yang dia pasang itu enak. Enak gitu loh, bacanya jangan enak. Betul gak? Ulangi. Sebab beban yang dia pasang Itu enak. Nah itu yang benar. Tadi yang ngomong beban itu ngeluh, apalagi tanggungan, apalagi salah semua. Sebab bebannya Tuhan Yesus itu enak. Dan dan bebannya itu ringan. Oh enggak, Amin. Betul? Betul. Nah ini melayani. Saya cuma cerita. Nanti tanggal 26 bulan ini, Agustus ini loh saudara, lagi saya untuk kemuliaan Tuhan. Saya akan mensyukuri. Apa yang saya syukuri? 47 tahun saya jadi hamba Tuhan. Bulan ini. Lama atau sebentar? Lama. Masa sebentar lah. Cukup lama. Tapi saya nggak rasain. Ini Pak Pendeta Effendi Teja. Itu umur berapa ya, Fen? Kira-kira? Ya, 10 tahun kira-kira. Ya, kebetulan rumah saya dengan rumah orang tuanya Pak Effendi Teja ini dekat. Cuma nggak sampai 5 menit naik motor. Nah, setiap minggu pagi bersama 2 adiknya saya jemput pakai motor bebek. 1 di depan, 2 di belakang. Berapa tahun itu? Selama berapa tahun? 5 tahun tiap minggu. Kalau hujan lucu, kurupan jas hujan, sempatan gitu. Wah, pokoknya luar biasa. Bangga sekarang. Dia jadi gembala, adiknya jadi gembala di Denpasar. Luar biasa. Jadi saya sudah melayani Tuhan sejak tahun 72 khotbah. Kalau saya jadi guru sekolah minggu sejak tahun 69. Saya khotbah malah 72 itu saya hitung saya melayani Tuhan. Jadi sampai tahun ini 47 tahun. Saudara lihat? Ya, tepuk tangan buat Tuhan. Saya merasakan bebannya itu ringan. Tanggung jawab saya begitu banyak. Tapi dia yang punya. Amin. Itu bedanya. Jelas ya? Nah, kalau Yesus Tuhan, ini saya pakai istilah beban, pinjam pundak kita. Ngerti nggak kata pinjam pundak? Susah. Ngerti kata pinjam pundak? Itu apa?
Masa nggak ngerti kata pinjam pundak? Nempel. Nempel, ya betul. Sandar, betul. Dari tadi saya ngomong, arti pinjam pundak itu artinya ewangono mikul gitu loh, kok susah bener. Dikasih tahu kok. Ayo bantu aku mikul. Nah begini membayangkan Matius 11. Ya memang zaman sekarang sudah berubah. Ya dulu masih kecil saya masih ingat. Tapi punya bayangan nggak? Zaman dulu sebelum ada mesin traktor, orang-orang di desa kalau bajak tanah untuk nanam baru, itu kan ada 2 sapi atau 2 kerbau, betul nggak? Ya, terus ditaruh beban untuk narik apa itu pisaunya buat ngolah tanah itu. Nah, untuk mengerti Matius 11 ayat 28 sampai 30, bayangannya begitu. Jadi istilahnya, sapi yang satu sebelah kanan Tuhan Yesus, sapi yang kedua sebelah kiri itu kita. Nah, itu sebabnya beban yang dia pasang itu enak dan ringan karena bareng dia. Amin. Bersama dengan dia. Maka itu saya katakan, selain beban yang dari Tuhan Yesus pasti buat kita, yaitu tadi ngeluh, apalagi tadi? Apa saya lupa sampai? Capek? Enggak ada kata capek tadi kok. Oh ada, maaf, lupa. Ya, capek, apalagi ngeluh, tanggungan, apa tadi? Masalah. Nah, salah semua. Lihat firman ini. Pikul aku yang kupasang ada tanggung jawab. Oke? Nah, lihat. Sejak kapan kita ini mikul beban? Nah, Teguh kamu dengar ya, karena ayat ini untuk kamu. Oke? Untuk kamu Teguh semuanya. Ratapan 3 ayat 27 dan 28. Lihatnya Ratapan 3 ayat 27 dan 28. Baca sama-sama. Adalah, baca. Adalah baik bagi. Nah, semua cewek berkata merdeka. Ya, karena nggak disebut wanita, pria. Betul. Maka itu menjadi laki-laki itu tanggung jawabnya lebih berat daripada perempuan. Nah, amin. Amin. Terus kamu nyesal jadi laki-laki? Loh, kok begitu? Makanya itu kok nggak amin? Saya ulangi. Ternyata menjadi laki-laki bebannya lebih berat daripada jadi perempuan. Amin. Ya, yang cewek bukan amin, merdeka. Itu loh. Amin. Oke. Ulang. Adalah apa? Baik bagi siapa? Seorang pria ngapain? Apa kata lain kok? Mikul beban, mikul tanggung jawab pada masa mudanya. Ini keren, saudara. Baca kejadiannya. Pernikahan Adam dan pernikahan Yusuf. Coba saudara perhatikan. Yusuf dan Adam menikah bukan karena umurnya. Salah. Tapi mereka menikah karena di mata Tuhan mereka sudah bisa menyelesaikan tanggung jawabnya. Adam diberi tanggung jawab untuk apa? Ayo, mengelola taman dan memberi nama semua binatang. Selesai, baru Tuhan nikahkan. Begitu pula Yusuf. Setelah visi Tuhan tercapai, dia menjadi orang penting di Mesir, nomor 2 setelah Firaun, maka Tuhan menikahkan dia. Ini konsep penting. Maka itu papa mama, maaf ya, biasanya ini orang Tionghoa dan orang Batak yang terjadi. Kenapa ada anak-anak orang Tionghoa atau orang Batak yang laki anak pertama sudah menikah tetap merecoki orang tuanya? Ada nggak? Saya tanya, maafin. Bisa tanya ada tidak? Ada. Nah, salahnya di sini. Anak pertama laki, apalagi mirip opanya, mirip bapaknya, akan dimanja habis. Dan ketika anak laki pertama ini dari kecil nggak diajari tanggung jawab, sudah menikah pun, punya anak pun nggak bisa ngurus keluarga. Maka itu mama-mama hati-hati dengan sikap ini. Ya paling anak mau ngerjakan apa-apa, nggak usah, biar mama saja. Jangan, kamu repot, biar mama saja. Mama seperti ini membunuh masa depan anak ini.
Salah atau betul kalimat? Betul. Karena melanggar firman. Jadi pria yang masih muda harus mikul tanggung jawab. Maka itu kalau ada anak laki umur 40, sisi aja nggak bisa bersihin umbel. Ini istilah Surabaya. Buang ingus saja nggak beres. Jangan dikawinkan. Betul? Kasihan istrinya, kasihan anak-anaknya. Lu betul nggak kalimat ini, saudara? Maka itu ukuran menikah. Itu teguh dengan yang kamu ya, 12 sama saya. Maka itu ukuran menikah bukan umurnya berapa. Ukuran menikah sudah bisa bertanggung jawab atau belum. Orang yang menikah belum bisa bertanggung jawab, berarti dia baru bisa jawab tanggung-tanggung. Lu tahu nggak artinya jawab tanggung-tanggung? Apa itu? Ayo. Tanggung jawab. Jangan cuma tertawa, ini penting. Apa jawab tanggung-tanggung? Nggak bisa apa-apa. Bahaya. Terus ayat 28. Keren juga ayat 28. Wih, luar biasa. Biarlah siapa? Biarlah siapa, saya tanya. Anak pria. Nah, anak laki muda. Ngapain? Duduk sendirian. Artinya bukan galau kok, jomblo. Bukan iri. Jangan dibantu gitu loh, susah bener sih ah. Ya. Jomblo. Ulangi. Biarlah siapa? Anak muda pria. Anak laki-laki yang masih muda jangan dibantu. Ketika dan berdiam diri. Artinya mikir. Berdiam diri itu artinya mikir, merenung. Apa? Kalau Tuhan Kalau Yahweh membebankan. memberi tanggung jawab. Nah, jadi betul beban di sini itu indah. Amen. Loh, betul tidak? Amen. Maka itu saya kalau konseling ya, pranikah, ini hamba-hamba Tuhan, dengar ya, pendeta-pendeta dengar. Pengantin pria harus diberi pertanyaan penting. 1. Saya tidak akan menikahkan anak laki kalau nggak bisa 3 hal. 1, cuci pakaiannya pakai tangan. Awas, nggak boleh pakai mesin cuci. Dengar ya papa mama. Biar anak-anakmu, aduh kasihan tangannya. Biar, kasihan tangannya. Jangan pakai mesin cuci. Teguh, bisa belum? Nanti kamu tunggu 3 tahun lagi ya. Umur 15, kamu bisa cuci pakaianmu tanpa mesin cuci. Nanti aku makan periksa kamu 3 tahun lagi. Nomor 2, anak laki yang sudah dewasa harus bisa setrika baju dan celana sendiri. Meleot-meleot, awas kamu. Nomor 3, anak laki harus bisa masak nasi sendiri. Nah, kalau ini diampuni, pakai rice cooker. Kasihan pakai dandang, gak jadi nanti. Oke, serius. Tolong ya, mama, papa, jangan maksa anak kawin supaya cepat punya cucu. Beli boneka saja. Enak saja. Maksa punya cucu. Anak belum siap menikah, suami menikah. Banyak nggak keluarga seperti itu? Nah, itu bahaya sekali. Oke? Nah, jadi menurut firman ini keren. Gadis-gadis, kalau kamu kenalan pada cowok dengan cowok, jangan cepat dilepaskan. Coba rasakan tangannya. Menurut 2 ayat ini, tangan cowok harusnya kasar atau halus? Kasar. Sungguh? Nah, itu dia. Kalau kamu kenalan dengan cowok dan tangannya halus, mungkin kerja di salon. Mungkin. Nggak salah sih, kerja di salon nggak salah. Betul. Semua cowok lihat tanganmu kasar nggak? Cepat. Boy, kok saya lihat jatuh lanjut dong. Ini belum. Serius. Maka itu firman Tuhan harus kita ikuti. Katakan amin. Beban itu indah. Beban itu penting. Beban itu buat masa depan pasti hebat. Ini tanggung jawab. Maka itu Alkitab ini luar biasa. Nah, sekarang kalau kita sudah baca Matius 11, berarti Tuhan itu punya beban gak di hidupnya? Loh, ayo jawab. Setelah kita baca Matius 11,
28, 29, 30. Tuhan itu punya beban nggak? Punya. Kok bilang nggak gimana? Tadi kan diajak mikul. Dia, kan Tuhan Yesus pinjam pundak kita. Pinjam pundak untuk apa? Untuk menyelesaikan bebannya juga. Ini luar biasa. Nah, sekarang ini poinnya kita belajar hari ini. Siapa percaya prinsip ini? Dengar baik-baik kalimat ini ya. Kalau hidup kita betul-betul taat kepada Bapa di surga, kalau hidup kita betul-betul mentaati firman-Nya, kalau hidup kita betul-betul melakukan apa saja yang Dia suruh, siapa berani jawab? Kita nggak usah banyak doa untuk masalah hidup kita, Papa pasti menyelesaikan. Amin. Loh, ya atau tidak? Ya. Betul? Kok ada yang nggak jawab? Jawab. Ya atau tidak? Betul? Yakin? Nah, saya balik. Berarti orang Kristen yang kebanyakan berdoa. Artinya bukan pembukaan, hidupnya nggak beres. Maka itu maksa Tuhan, tolong Tuhan. Oh, doanya berjam-jam. Nggak perlu. Ingat tuh, pemazmur pernah menulis, sebelum kita ngomong Tuhan sudah tahu. Ya udah, jangan banyak ngomong. Oh enggak, amen. Serius. Ngap. Mau kemana itu? Mau kemana kakaknya Teguh? Toiletnya di situ. Nah, itu nggak mau tanya. Coba di belakang korjek itu. Begitu lo tanya dulu. Maaf ya, saya ini orang yang begitu. Saya nggak mau jaim gitu. Banyak pendeta-pendeta, wih kok di mimbar kayak orang nakutin gitu. Terus jajah makan, rakusnya luar biasa. Enggak, maaf. Ya, jadi hidup itu apa adanya. Saya itu mau di mimbar, mau di bawah mimbar, saya ini sama. Betul? Enggak usah macam-macam gitu. Ada pendeta yang paling begitu naik mimbar suaranya berubah. Saya heran, kenapa suaranya berubah? Maaf, lo ada nggak pendeta kayak begitu? Oh, itu suruh main film dubbing tuh bagus pendeta kayak begini. Disewa di Hollywood atau maaf ya. Nah, jadi seperti ini dong. Amin. Kok tertawanya panjang sekali? Di belakang kenapa? Tertawanya panjang sekali. Oke ya. Jadi hidup ini harus ingat Tuhan itu punya beban. Amin. Dan Dia pinjam pundak kita untuk menyelesaikan pekerjaannya di bumi ini. Nah, apa sih pekerjaannya? Kita buka Ulangan 28 mulai ayat 47. Ulangan 28. Wih, ini menakutkan. Maka itu kalau beban yang kita pikul salah, hidup ini hancur dan gak mau menjadi apa. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Yahweh Tuhanmu dengan apa? Sukacita dan gembira hati. Jadi artinya jadi hamba Tuhan yang bagaimana? Bukan, ya sukacita terus apa lagi? Cepetan. Lawan katanya gembira hati dan sukacita itu loh. Sukacita. Sedih, apalagi? Susah. Salah, ngomel. Susah, jawabnya lo betul nggak? Ini kan ngomel. Ulangi ya. Karena ada orang-orang yang tidak mau menjadi hamba kepada Yahweh Tuhan dengan sukacita dan gembira hati, jadi ngomel terus, mengeluh terus, walaupun kelimpahan akan segala-galanya. Apa yang terjadi? Terus ayat 48. Mana 48? Maka, nggak enak semua. Maka apa? Dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan, akan segala-galanya kembali. Tadi kelimpahan segala-galanya, sekarang kekurangan segala-galanya. Engkau akan menjadi hamba kepada Yesus. Nah, betapa menderitanya. Ingat, cuma ada dua macam beban dalam hidup ini. Satu beban dosa dan beban diri sendiri, beban kata orang, beban mertua, dan beban macam-macam. Kedua adalah beban yang dari Tuhan. Kita harus milih mau beban yang mana.
maka akan menjadi hamba kepada musuhnya yang akan disuruh Yahweh melawan engkau. Ia akan membebankan apa? Kuk besi ke atas tengkuk yang suka melawan sampai orang itu diapakan? Dipunahkan. Memang gak tertulis di Matius 11, tapi kuk di Matius 11 itu dari apa kira-kira? Yang jelas bukan dari styrofoam. Dari apa? Cepetan. Bukan kayu, besi. Yang besi itu dari musuh. Salah. Diajak ngomong susah banget. Jadi lihatnya kan kebalikannya, betul? Nah, kalau suruh milih, kok lama ya kencing tadi ya? Gue kenapa dia tadi? Loh, saya ini guru, murid saya hilang satu, saya akan cari di mana? Kepala sekolah, enak aja. Serius, ini kalau ngajar teliti orang mana saya bisa tahu. Oke ya, lanjut ya, udah kita tunggu. Jadi kalau suruh milih, enak mikul kuk besi atau kuk kayu? Kayu. Sungguh? Ya. Masih banyak yang ngomel gitu kok. Nah ini hidup. Ngeri kalau ada kuk besi itu jangan sampai terjadi di hidup kita. Tadi ketemu Pak Misak pertama kali. Sama apa tadi saya lupa? Boy. Saya pernah ke Moi. Saya pernah ke kampungnya tahun 79. Baru umur 2 tahun katanya. Tahu umurnya berapa sana Pak Misak. Nah, saudara lihat firman. Jadi saya kembali tadi sebelum yang keluar kencing tadi. Loh ya toh, kan tadi kepotong. Doa, dengan tadi. Jadi perlu nggak kita doa lama-lama? Kenapa Aisyah tak tanya balik? Tuhan sudah tahu. Karena Tuhan sudah tahu. Maka itu banyak waktu terbuang untuk doa hanya karena memberitahu Tuhan. Loh betul tidak? Padahal yang diberitahu sudah tahu. Ini yang salah. Jadi yakin kalau hidup kita beres, kita tidak usah doa panjang-panjang, Bapak tahu. Ya udah. Jadi sekarang dibalik. Jangan sibuk dengan doa, sibuk bereskan hidup ini. Loh betul tidak? Kalau hidup ini beres, ya sudah. Jadi masalahnya kita ini nggak beres-beres dalam hidup. Ayo, saya sering tanya pada anak-anak muda. Ini saya pakai hukum internet atau komputer. Program sehebat apa saja yang saudara bisa beli untuk hidup saudara, perlu password? Perlu. Cepetan kan? Perlu tidak? Perlu. Betul? Ini tadi siang tuh saya ngurus mileage saya KT Pasifik. Karena nanti tanggal 22 saya dengan anak saya, dengan istri saya, kami bertiga akan ke New York. Saya dari di Michigan. Nah, ditanyain password frequent flyer saya lupa. Oh, bagaimana ini? Atau saya untung, saya ingat. Oh, yang ternyata yang buat bukan saya, anak saya yang lain lagi. Saya telepon dia. Aduh Pak, ini sudah 8 tahun ini Pak. Terus gimana? Papa juga lupa. Saya juga lupa. Ini gimana lagi kamu yang buat lupa bagi Papa? Udah Papa, minta Tuhan supaya Tuhan berikan hikmat kepada kamu untuk nggak sampai 5 menit. Dia bilang, Pak, doa Papa kok mujarab. Kenapa? Passwordnya ketemu. Ya ampun, passwordnya susah sekali. Kok bisa ingat kamu nyimpan di mana? Jelas Tuhan, enggak, kebetulan saya cari kok bisa ketemu. Nah, bayangkan, sehebat apa program saya punya, kalau nggak ada password, bisa berguna. Oke? Saya percaya Alkitab ini sebuah program komputer yang hebat dari surga. Ya. Saya tanya, apa password semua janji Tuhan? Taat. Ayo, percaya, bukan yang belakang. Doa, bukan lagi doa lagi ya. Balik lagi. 2 orang lagi, cepat. Yang bisa jawab saya kasih hadiah, tapi beli sendiri. Ayo, apa? Persembahan. Apa? Keselamatan, bukan. Satu lagi, iman, salah kabeh. Taat. Taat itu password. Sakit perut nggak? Kok lama? Enggak, ya udah enggak. Ya saya ini cari kok lama enggak baru-baru itu apa ya? Ya, maaf ya. Dengar ya. Jadi password semua program
janji Tuhan adalah taat. Bukan doa, bukan puasa, bukan apa. Izinkan saya ngomong ini. Ketika konsep agama-agama masuk ke dalam gereja, ketika ini bunyi-bunyi apa saudara? Ada gangguan? Enggak. Ketika konsep-konsep agama-agama dunia masuk dalam kekristenan, maka isinya untuk mendapat semua janji Tuhan itu adalah penyuapan. Nyogok-nyogok kalau nggak tahu suap. Betul? Maaf loh saya ngomong ini. Apa yang seringkali kita buat nyuap Tuhan? Tuhan, aku rajin doa loh Tuhan. Aku rajin memberi persembahan. Tuhan tahu perpuluhanku nggak pernah telat loh Tuhan. Aku ini doa pagi ikut tuh, Tuhan. Doa siang ikut Tuhan. Doa sore ikut, doa malam ikut. Ngawur nggak kerja konrek. Loh betul nggak? Nah kalau doa pagi, doa siang, doa sore, doa malam, nah kapan kerjanya goblok? Loh maaf, kok diamen itu tadi ngawur itu. Loh betul tidak? Nah inilah bentuk. Dikira kalau kita sudah bisa begini, bisa begitu, buat ini, buat itu, terus Tuhan kasihan. Salah. Salah. Catat. Tidak pernah ada tulisan puasa itu mendatangkan mujizat. Kaget pasti dengar. Jenis ini tidak bisa dilawan kecuali dengan doa dan puasa. Nah, konsep agama, kenapa di belakang tertawanya kencang? Ada apa? Loh, nggak mungkin nggak apa-apa kok begini buanter gitu. Oke, kita harus berdua selesai ya. Ya dengerin. Agama itu puasa supaya Tuhannya berbelas kasihan. Nah, itu artinya dia mau mogok makan. Jadi Tuhannya mikir, ya wes tak tolongin daripada kau mati. Cakno. Enggak. Puasa kita enggak buat mujizat. Itu karena ketaatan. Contoh, banyak gereja salah. Tembok Yeriko itu runtuh bukan karena doa keliling. Itu salah, saudara. Akhirnya ada pengajaran. Ingat gak, ini tahun 80-an, untung gak muncul lagi. Saya protes pengajaran itu. Saudara, ini pengkhotbah yang maunya duit sukses terus gitu. Saudara, kalau nggak punya uang tapi pengen mobil, cari showroom, pilih mobil terus keliling 7 kali tumpang tangan. Ada nggak pengajaran gitu dulu? Untung sudah pada mati semua itu yang ngajarin. Itu ngeri, saudara, itu ngawur. Nah yang salesnya kan bingung, Bu ngapain Bu? Lo pernah dengar nggak? Terus jawab, nah sering gitu. Oh saya di gereja diajari Pak, saya itu pengen mobilnya nggak punya duit, suruh kelilingin 7 kali terus tumpang tangan. Pasti salesnya minggir dan itu aja sudah. Maaf, rumah suruh ngelilingi juga. Maaf, catat. Runtuhnya tembok Yeriko bukan aktivitas keliling, karena nurut. Tuhan berfirman kelilingi. Buat Yosua apa-apaan. Catatnya, semua mujizat yang ada di Alkitab, catat karena taat. Amen. Bukan karena perbuatan, saudara. Amen. Kalau karena perbuatan berarti kita nyuap Tuhan. Tidak. Karena taat. Ingat Simon dapat ikan. Lukas 5 berkata, karena engkau menyuruhnya. Amen. Mujizat terjadi. Sungai Yordan banjir. Yosua bingung, bagaimana mau nyebrang? Yahweh berfirman, langkahkan kaki imam. Gitu masuk, mujizat terjadi. Jadi tidak tunggu sungainya surut dulu baru nyebrang. Semua mujizat karena taat. Elisa menghidupkan anak janda yang mati itu karena taat. Jadi bukan karena perbuatan. Jenis ini nggak bisa dilawan kecuali dengan doa dan puasa. Itu artinya kemana dia? Ya coba baliknya hilang tahu saya hilang. Ya, banyak pendeta waktu nggak teliti begitu. Tunggu berapa menit lagi nih? Wah, ya, baik. Udah jangan tertawa ke sini semua.
Nah, lupa lagi sampai mana. Oh, jenis ini pakai sistem militer. Ya, jadi bukan karena nggak makan, nggak minumnya, dengan doanya setan itu kalah. Salah. Sistem militer, istilah doa dan puasa itu retreat, atau bahasa umumnya konsolidasi. Ngerti sistem militer? Peperangan makin besar, komandan mikir ini perlu mundur sebentar, nyusun kekuatan, atur strategi. Itu artinya doa dan puasa. Jadi waktu sesuatu peperangan rohani terjadi, kita harus masuk ke hadirat Tuhan, sebab jenderal perang kita siapa? Tuhan Yesus sedang memberi instruksi baru. Maka itu kalau saudara puasa tapi nggak pernah dengar Tuhan ngomong, hasilnya cuma abab mabuk menonton wes. Aduh, sudah salah semua. Lo betul nggak? Mana lo saya berkata ini? Jadi puasa itu bukan nggak makan, nggak minumnya. Puji Tuhan, cepat balik kamu. Cepetan dulu, ditungguin kamu ini. Oke. Aduh, sudah datangnya telat main gitar. Saya lihat ini kemana kok? Oke, nggak apa-apa, diampuni. Paling alasannya macet, ya udah tahu. Oke, lanjut. Jadi bukan soal aktivitas puasanya, tapi akrabnya dengan Tuhan. Dan waktu menyendiri dengan doa dan puasa, ada instruksi jadi komandan perang kita. Setelah dapat instruksi, maju perang. Nah, itu baru betul. Lihat hidup Musa waktu puasa. Saya itu puasa belajar dari Musa. Jadi yang puasa nggak boleh, handphone harus mati, dan tidak boleh kerja, nggak boleh keluyuran. Sembunyi hanya dengan Tuhan dan Alkitab. Karena di puasa itu Tuhan mau bicara kepada kita. Jadi waktu Musa dipanggil naik ke Gunung Sinai, nggak ada kata puasa loh. Yahweh cuma bilang naik kamu Musa. Musa pun nggak tahu naiknya suruh apa. Begitu naik, langsung hadirat Tuhan menguasai Musa. Begitu asiknya, ini kalau pakai orang pacaran, begitu asiknya Musa bercengkrama dengan Tuhan. Dia lupa makan, lupa minum, lupa tidur, lupa mandi, lupa kencing, lupa berak. Serius. 40 hari itu metabolisme kemanusiaan Musa ditelan habis oleh keilahian Bapa di surga. Jadi Musa nggak tahu kalau itu 40 hari, dia nggak tahu. Ini loh puasa yang benar. Catatnya, banyak orang salah. Gembala umumkan, saudara-saudara, Rabu depan kita puasa, jam 4 kita buka bersama. Oke. Masalahnya, puasa benar atau enggak kan ada yang tahu. Oh, jujur. Nah, orang yang puasa agamawi itu bukan puasa, cuma mindahkan jam makan. Loh, betul tidak? Makan pagi enggak ada, makan siang enggak ada, didobel makan malam. Ya doa. Maaf loh saya ngomong, ya. Nah, kalau gembala ngomongkan begitu, biasanya Selasa malam makan kenyang-kenyang. Karena Rebo kan mau puasa. Nah, itu salah. Tuhan tuh maunya bicara dengan kita. Katakan amin. Amin. Lihat satu ayat lagi. Keluaran 25 ayat 22. Ini yang penting dalam hidup kita dengan Bapa di surga. Supaya kita tahu beban apa yang Dia tanggungkan atas kita. Tuhan pinjam pundak kita. 25 ayat 22. Keluaran 25 ayat 22. Papa, hari ini kami mau berubah. Termasuk saudara yang di rumah yang mendengarkan ikuti live streaming ini, dan berkati juga semua kami. Dan di sanalah siapa? Tuhan kita. Akan apa? Bertemu dengan kita. Dulu Musa. Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kirub patung malaikat yang berlutut, yang di atas tabut hukum itu, Tuhan akan apa? Berbicara. Nah, tolong keluarkan. Ini penting. Keluarkan dua kata, bertemu dan berbicara. Tolong, saudara, tolong.
Kepada rekan-rekan pendeta, pengkhotbah, mbak-mbak Tuhan yang suka khotbah, catat ayat. 40 tahun lebih saya menghidupi ayat ini. Begini maksud Papa di surga. Kalau kita mencari Dia, Dia pasti menemui kita. Loh kok gak ada yang ngamen? Dan catat, kalau Dia menemui kita, Dia gak cuma senyum-senyum terus balik ke surga lagi. Enggak. Ngapain? Berbicara. Catat. Untuk apa Dia berbicara kepada kita? Supaya taat. Supaya taat. Kembali kepada pendeta Paulus Silalahi dari Riau. Kemarin telepon. Loh, Bapak dapat nomor telepon saya dari siapa? Dia juga nggak tahu. Wah, dari seseorang. Ya udahlah, seseorang sama saya nggak tahu pokoknya orang. Nggak mungkin mau ngasih nomor telepon. Nah, terus cerita, Pak, ada anak yatim piatu jemaat diterima. Nah, logikanya loh saudara, untuk berangkat ke Ternate aja nggak punya uang. Bayangkan. Terus saya tanya lagi, lalu di Ternate tinggal di mana? Nggak tahu Pak, kami itu nggak tahu. Maaf ya saudara. Kira-kira kalau saya nggak kenal hukum ini, saya tutup telepon itu. Loh kan ini semuanya harus pasar bongkoan namanya. Saya harus ngurus tiket pesawatnya, saya harus ngurus kosnya, harus semuanya. Kan begitu modelnya. Sampai saya tuh mau tanya, ini cuma saya. Pak, sebelum telepon saya, Bapak saya telepon berapa orang gitu. Ngerti nggak maksud pertanyaan saya? Kira-kira apa yuk? Apa? Ya deh, maaf. Ya, ngerti sendiri dan segala. Tapi waktu dia telepon, saya ngomong dengan Papa di surga. Papa, saya harus buat apa dengan anak ini? Tolong, ya udah, cukup satu kata. Baik Pak, begini, cepat. Nah, akhirnya ada warga Bapak Pendeta Yohanes Haryanto yang ada di Manyarjaya. Itu keluarganya di Ternate. Saya langsung telepon. Tolong begini, oke. Saya kasih nomor teleponnya. Bapak itu otomatis luar biasa. Tadi pagi dijemput oleh warga Bapak Pendeta Yohanes Haryanto ini. Dan akan dicarikan tempat kos, akan ditolong semua. Lihat cara Tuhan bekerja. Betul? Nah, karena Dia berbicara kepada saya. Nah, tentang berapa hal? Terus ya, tentang? Ayo baca. Tentang segala sesuatu itu berapa? Semuanya yang akan Dia perintahkan kepada kita untuk disampaikan pada orang Islam. Saudara, mengerjakan apa saja harus karena Dia berfirman. Amin. Ayat terakhir, Yohanes 1 ayat 1. Ini dahsyat sekali. Malam ini pulang, jangan cuma terima kasih Tuhan bebanku diangkat. Enggak. Tapi apa? No. Pinjamkan pundak kita kepada Tuhan Yesus. Sebab bebannya masih banyak, belum selesai di dunia. Amin. Pada mulanya adalah Firman. Ya sudah. Saya tidak pernah memulai sesuatu dengan uang dalam nama Yesus. Saya sudah belajar dan menghidupi ayat ini sejak berapa puluh tahun yang lalu. Segala sesuatu saya harus dengar firman dulu dan baru saya melakukan. Ini luar biasa. Saya cuma cerita ya, jangan mikir macam-macam. Kalau dihitung sejak saya melayani Tuhan dulu sampai hari ini, saudara, saya itu sudah hampir bisa beli 50 rumah, hampir 50 di banyak provinsi di Indonesia, karena Dia berfirman. Dan nggak ada nama saya, dan saya nggak kontrakkan, saya nggak sewakan. Satu, Tuhan suruh saya beli rumah di banyak kota. Kalau ada orang lulusan penjara yang pasti ditolak keluarganya, bisa tinggal di rumah. Ini kemarin rumah saya di Pontianak, baru nolongi orang dari penjara. Laptop anak saya dicuri. Ya saya bilang itu resiko. Mereka gak usah marah, nanti Papa ganti. Ya sudah gimana? Gak ada masalah. Kenapa ada firman? Untuk apa saja firman? Amin. Termasuk yang pacaran. Biarlah Tuhan yang berfirman. Siapa jodohmu? Loh kok aku gak denger-denger? Ada gak yang gak denger?
Alasannya cuma satu, karena calonmu kebanyakan. Tuhan nggak bisa bicara, bini Tuhan ada 3 orang, lu Tuhan yang mana? Nah itu nggak akan dijawab Tuhan. Lu serius bilangin kok. Tuhan hanya akan bicara kalau dia tahu kita netral, nggak ada pilihan apa-apa. Serius itu cara Tuhan bicara kepada kita. Maka itu kalau baik malah enggak. Ingat 1 Korintus 2:9, yang Papa sediakan yang selalu mata nggak pernah lihat, telinga nggak pernah dengar, nggak timbul di hati. Ya udah, mungkin ini malah bukan. Tuhan aku mau beli rumah itu, malah bukan. So pokoknya bilang nggak usah mikir macam-macam, total cek jadi. Amin. Amin. Nggak percaya sudah. Amin. Pada mulanya adalah firman. Firman. Jangan mulai apa-apa tanpa firman. Tahun depan Juli tanggal 16-17 2020 kami akan mensyukuri 25 tahun pelayanan kami di Nabiri. Sekolah gratis. Itu anugerah Tuhan luar biasa. Karena firman. Saya taat suruh apa saja, oke. Maka itu Tuhan bisa berfirman. Jadi Tuhan nggak bisa berfirman bukan kepada orang nggak pernah doa puasa, nggak pernah doa pagi, nggak hafal ayat. Tidak. Tuhan nggak bisa berfirman pada anak Tuhan yang nggak nurut. Nggak usah Tuhan lah, sebenarnya kalau pimpinan, saudara punya anak buah, disuruh ini bantah, suruh itu bantah. Sekarang ini, itu nggak akan ngomong lagi. Begitu pula Papa di surga. Saya berubah hari ini. Siap. Betul, menerima bebannya Tuhan Yesus. Amin. Jiwa-jiwa masih banyak belum diselamatkan. Pulang dari sini mikir bebannya Tuhan Yesus. Amin. Bukan beban kita sendiri. Itu loh tadi. Kalau kita percaya hidup ini sungguh-sungguh dengan Dia, percaya. Nggak usah doa banyak-banyak, Dia tahu. Amin. Ini ayat yang saya suka. Ayat terakhir Matius 6 ayat 31, 32, 33. Cepat saya akan baca ngebut. Matius 6, 31. Sebab itu janganlah saudara dan saya ngapain? Khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, minum, pakai. Jangan khawatir itu. Ayat 32. Makan, minum, pakai, yang cari siapa? Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Saudara kenal dia enggak? Betul? Nah, kalau kenal ikut cari enggak? Awas, salah jawab, awas. Kalau kita kenal Tuhan ikut cari enggak? Tidak, karena yang cari hanya yang tidak mengenal. Mengapa kita nggak boleh cari? Ini loh, akan tetapi cepetan. Bapakku yang, nah ini bedanya. Kalau saudara punya tetangga bukan polisi, tapi seminggu di kantor polisi nggak pulang-pulang, berarti siapa dia? Cepetan, maling kok saudara boleh jawab ya. Ya bukan polisi seminggu di kantor polisi nggak pulang, maling. Nah bapakmu di mana? Surga. Artinya yang punya surga. Apa surga? Yang punya surga. Amin. Kalau dia punya surga, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu. Tahu apa? Bahwa kita memerlukan makan, minum, pakai. Ayat 33. Ayo cepat. Tetapi carilah dahulu kerajaan surga berserta kebenarannya, maka semuanya akan bukan diberikan. Apa bedanya ditambahkan dan diberikan? Ini loh, berikan itu nggak punya apa-apa, ditambahkan itu bonus. Cari kerajaannya, maka makan minum pakai itu bonus. Amin. Jadi gak usah takut dengan beban hidup. Dia yang tanggung. Amen. Beban dia yang kita tanggung. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Tepuk tangan buat diri sendiri. Haleluya. Oke.